Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Inilah pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Perkenalkan, saya Maratun Soleha, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Serang. Sebelum saya memaparkan program yang berdampak positif pada murid, saya akan mengenalkan tempat saya bekerja, yaitu di SDN Kramat Watu 1. Inilah sekolah saya, SDN Kramat Watu 1, yang terletak di Kecamatan Kramat Watu, Kabupaten Serang. SDN Kramat Watu 1 termasuk SDN Center yang ada di kecamatan. Lokasinya terletak di jalan utama atau jalan nasional antara Serang dan Cilegon. Inilah program saya, Eko Bumi, Eko Brick, dan Bank Sampah untuk masa depan indah. Yang melatar belakangi saya menjadikan Eko Bumi adalah program yang berdampak positif pada anak adalah salah satunya yaitu menggerakkan gaya hidup sehat dengan tidak memakai plastik atau wadah sekali pakai seperti styrofoam untuk kemasan makanan panas. Kemudian relevansinya, masalah sampah merupakan isu global yang sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari. Melalui program ini, siswa diajarkan sejak dini untuk mengatasi masalah sampah, terutama mengurangi sampah dampaknya yang ada di sekolah, dan memanfaatkan sampah plastik yang tidak dapat diurai. Praktis dan menyenangkan. Kegiatan ini sudah pasti menyenangkan bagi siswa karena mereka membuat ekobrick. Bagi saya, membuat ekobrick adalah kegiatan yang menyenangkan bagi siswa karena mereka dapat melihat hasil karya sendiri dan berkreasi dengan hasil karyanya sendiri. Yang keempat yaitu berkelanjutan. Saya mengharapkan program ini dapat dijadikan sebagai program berkelanjutan yang tidak hanya berhenti setelah program guru penggerak saja, melainkan mereka dapat mengembangkan kegiatan ini lebih lanjut sesuai dengan minat dan kreativitas siswa. Kemudian yang terakhir yaitu menunjang kurikulum. Program ini sejalan dengan tujuan pembelajaran yang ada di mata pelajaran IPAS dan juga seni budaya. Tujuan program ini adalah mengenalkan konsep pengelolaan sampah, mengajarkan siswa tentang pentingnya memilah sampah, mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang sampah. Membentuk kebiasaan peduli lingkungan, memberikan kesadaran pada murid untuk dapat menjaga lingkungan agar bebas dari sampah plastik. Meningkatkan kreativitas. Melalui pembuatan ecobricks, siswa diajak untuk berkreasi dan memanfaatkan sampah menjadi produk yang bermanfaat. Menumbuhkan rasa tanggung jawab, menanamkan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan, dan mendorong siswa untuk menjadi student agency. Capaian dari program ini adalah menumbuhkan karakter siswa yang berakhlak mulia, mandiri, kreatif, dan kolaboratif. Langkah-langkah yang dilakukan yaitu siswa membawa bekal atau tempat bekal dan tempat minum dari rumah sebagai kemasan untuk mereka membeli makanan dari kantin sekolah. Kemudian ketika mereka mengisi ulang air minum yang mereka beli dari air kemasan, mereka dapat mengumpulkan bekas air minum kemasannya serta bekas kemasan snack jajanan yang ini hasilnya akan dibuat ecobricks. Ecobricks sendiri dibuat satu kali dalam satu minggu, targetnya yaitu satu minggu satu botol ecobrick, satu botol air minum kemasan 600 ml yang berisi 200 gram ecobricks.
Dan yang terakhir adalah bank sampah. Bank sampah dikumpulkan dan ditimbang setiap 1 bulan sekali. Petugasnya akan datang ke sekolah dan mereka akan menimbang sampah yang sudah mereka kumpulkan baik di sekolah maupun di rumah. Hasil yang diharapkan dari program ini adalah siswa senantiasa menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak menggunakan kemasan plastik. Siswa mampu mengelola emosinya dengan membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya, memiliki kreativitas, kemandirian, serta kolaborasi yang baik. Dan yang terakhir yaitu memiliki tabungan sendiri dari hasil sampah yang mereka kumpulkan kemudian dikelola di bank sampah. Struktur program. Program ini termasuk program kokurikuler. Seperti yang kita ketahui bahwa program kokurikuler adalah program nilai tambah dari program intrakurikuler. Dan ini termasuk ke dalam program P5. Sedang P5 sendiri adalah kegiatan yang menunjang untuk menambah nilai siswa. Mitra yang saya libatkan di sini yaitu siswa. Siswa sendiri salah satu objeknya. Sasaran utama dari kegiatan ini adalah siswa. Kemudian guru kelas, kepala sekolah, komite, paguyuban, dan seluruh warga sekolah. Guru kelas, saya mengharapkan kolaborasi dari guru kelas dapat mensosialisasikan dampak negatifnya dari menumpuknya sampah sehingga mereka bisa berkolaborasi menanamkan pada siswa untuk tidak membuang sampah sembarangan, untuk mengelola sampah, memilah sampah, dan membiasakan siswanya membawa bekal atau tempat bekal serta tempat minum dari rumah sehingga mengurangi dampak penumpukan sampah yang ada di sekolah. Kepala sekolah, saya berkoordinasi dengan kepala sekolah meminta izin untuk dapat menjalankan kegiatan ini dan alhamdulillah berdampak positif dari kepala sekolah mendukung program ini dijalankan. Kemudian komite. Komite di sini saya bekerja sama dengan komite agar mereka dapat mensosialisasikan program ini kepada paguyuban. Dan kabar baiknya adalah ternyata komite adalah salah satu pengurus atau panitia pengelola bank sampah. Dan paguyuban dan juga seluruh warga di sekolah. Paguyuban di sini saya libatkan karena pengelolaan sampah dengan mengelola sampah di bank sampah itu tidak hanya mengumpulkan sampah di sekolah, melainkan juga mengumpulkan sampah yang ada di rumah. Mereka bawa ke sekolah setiap 1 bulan sekali dan akan ditimbang di bank sampah. Warga sekolah sendiri di sini tidak hanya guru, di sini ada pedagang, juga warga sekolah yang lain seperti penjaga dan juga yang lainnya. Kapasitas. Program ini awalnya hanya saya jalankan di kelas 3 yang kebetulan saya mengajar di kelas 3. Tapi jika hanya kelas 3 saja yang menjalankan program ini, maka penumpukan sampah tidak akan terus berjalan. Pengurangan sampah tidak akan berjalan dengan baik. Maka dari ini saya melibatkan seluruh siswa dari kelas 1 sampai kelas 6. Seperti tadi saya berkolaborasi dengan guru kelas dari kelas 1 sampai kelas 6. Rencana evaluasi. Karena sampah diangkut oleh pihak pekerja umum seminggu sekali, kita akan evaluasi setiap minggu. Adakah dampak positif dari program ini? Masih adakah penumpukan sampah? Jika memang masih ada penumpukan sampah, maka kami akan mengevaluasi kembali program ini. Tantangan yang akan saya hadapi sudah pasti kolaborasi dengan berbagai pihak seperti tadi. Bisakah siswa mengikuti aturan yang kami buat? Juga kolaborasi dengan guru kelas. Bisakah guru kelas tetap mengingatkan kepada siswa-siswanya untuk selalu membawa tempat makan dari rumah dan tempat minum dari rumah, dan mengumpulkan sampah plastiknya dipilih dan dipilah untuk dikelola dengan baik. Juga dengan komite paguyuban.
agar program ini berjalan dengan baik. Dan yang kedua yaitu konsisten dalam menjalankan program. Mungkin ini yang agak sulit, di mana mungkin kami akan berhadapan dengan dilema etika. Dilema etika ketika siswa yang lupa tidak membawa tidak membawa bekal dari rumah atau tempat bekal atau tempat minum dari rumah. Ini kami akan dihadapkan dengan dilema etika tersebut. Bisakah kami memberi konsekuensi atau membiarkan saja mereka dengan menggunakan kemasan sekali pakai seperti plastik atau styrofoam. Ini konsistensi yang dapat dalam menjalankan program ini yang menurut saya akan sulit dikembangkan. Rencana pengembangan program. Dari hasil ekobrick yang kami buat, kami akan membuat kreasi di sekitaran lahan sini. Ini adalah lahan kosong yang hanya ada sampah menjadi kumuh dan juga banjir. Dan ini baunya bisa sampai ke kelas ketika belajar, akan mengganggu kenyamanan kelas. Nah, ini saya sudah berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk mengolah lahan ini dijadikan lahan ramah anak, tempat kreativitas anak dengan menyimpan hasil karya ekobrick siswa SDN Kramat Watu 1. Ini adalah kegiatan yang berdampak positif yang menunjang program kami, yaitu salah satunya sarapan bersama. Mereka membawa bekal dan minum dari rumah. Dan ini adalah proses kegiatan pembuatan ekobrick. Ini dijalankan sudah 4 pekan untuk di kelas 3 dan akan menyusul berikutnya di kelas 1 sampai kelas 6. Ini adalah proses kegiatannya dan ini adalah hasil ekobrick yang sudah mereka buat. Ini masih dalam proses. Untuk sampai bulan Desember ini saya menargetkan kepada anak untuk membuat ekobrick 1 anak 5 botol. Akan tetapi program ini akan terus berkelanjutan sampai mereka lulus sekolah, tetapi tidak ditargetkan harus mendapatkan berapa botol. Yang saya tekankan pada siswa adalah mereka menyimpan botol bekas kemasan air minum, dikeringkan, kemudian hasil jajanan mereka tidak dibuang di tempat sampah, melainkan dipotong-potong dan dimasukkan ke dalam botol, dan hasilnya akan menjadi ekobrick seperti ini. Demikianlah pemaparan program yang berdampak positif pada murid yang akan saya jalankan di SDN Kramat Watu 1. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi semua. Semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.